Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Anifa, peserta Latsar Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 37, kelompok 1, NDH 06, instansi RSUD Kiai Haji Mansur Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi terkait analisis isu sesuai tupoksi di tempat kerja. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah preanalisis, yaitu mengidentifikasi isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi dokter umum di IGD. Sejak saya bergabung di RSUD Kiai Haji Mansur sebagai CPNS Formasi Dokter Umum, dari bulan Januari tahun 2021 ada beberapa isu yang menarik perhatian saya. Yang pertama, bersumber dari komitmen mutu, yaitu belum optimalnya kewaspadaan tenaga kesehatan terhadap kegawat daruratan yang muncul pada pasien di RSUD Kiai Haji Mansur Kintab, di mana dalam beberapa kesempatan pada pasien-pasien yang dilakukan observasi tidak terdapat parameter yang pasti terkait munculnya kegawat daruratan pada pasien tersebut, sehingga mungkin terjadi lambat lapor yang menjadikan mutu pelayanan di RSUD Kiai Haji Mansur Kintab menurun. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan gelang penanda tambahan pada identifikasi pasien, baik itu resiko jatuh, alergi obat, ataupun DNR. Sumber isu ini juga berasal dari komitmen mutu. Yang saya lihat di lapangan, alat untuk penanda tambahan identifikasi pasien sudah ada. Namun parameter-parameter di lapangan untuk penggunaan gelang tersebut belum dilaksanakan. Pada beberapa bagian akan menyebabkan penurunan mutu pelayanan. Contohnya pada pasien risiko jatuh, karena tidak diberikan gelang pasien, memungkinkan pasien tersebut untuk jatuh. Keluarga tidak paham hal-hal apa saja yang memungkinkan pasien tersebut jatuh. Atau pada pasien alergi, muncul ketidakefisienan, sehingga perlu ditanyakan berulang kali terkait alergi obat pada pasien. Kemudian pada pasien DNR, dalam saat kegawatan muncul berupa henti jantung atau henti napas, kita perlu melakukan inform konsen ulang kepada keluarga pasien tersebut, yang pastinya akan memperlama respon time kegawatan yang muncul pada pasien tersebut. Seandainya dari awal sudah tidak menggunakan gelang DNR, pasti akan langsung kita lakukan CPR atau RCP. Bila sudah menggunakan pasien gelang DNR, akan langsung kita tidak melakukan RCP atau CPR. Yang ketiga, muncul dari pelayanan publik, yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan geriatri, baik di IGD, di rawat jalan, rawat inap, dan bagian lain. Yang pada beberapa kesempatan pasien geriatri tidak diperlakukan secara efektif dan efisien, sehingga muncul beberapa resiko yang akan mengganggu pelayanan terhadap pasien geriatri. Dan hal ini pasti akan memunculkan penurunan pelayanan publik pada pasien geriatri. Yang keempat, muncul juga dari komitmen mutu, yaitu belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur. Pada beberapa kesempatan handover pasien oleh dokter umum hanya dilakukan secara verbal, yang memungkinkan terjadinya kealpaan dalam handover tersebut karena sifat manusia yang mudah lupa. Hal ini disebabkan karena memang belum ada sistem yang jelas terkait handover pada pasien. Apakah ada yang ditulis ataukah
harus di samping bed pasien, ataukah harus langsung, atau bisa dengan cara yang lain. Hal itu belum dibuat sistem yang pasti. Yang kelima, bersumber dari manajemen ASN, yaitu tentang belum optimalnya kegiatan surveillance infeksi rumah sakit atau IRS di RSUD Kiai Haji Mansur, yang menyebabkan tidak adanya data surveillance ataupun bila ada belum optimal, sehingga perlu ada optimalisasi terhadap hal tersebut. Dan yang keenam, muncul dari etika publik, yaitu belum optimalnya pemahaman pengunjung terkait etika batuk di RSUD Kiai Haji Mansur, di mana saya melihat beberapa pasien ketika batuk malah menurunkan maskernya tanpa menutup mulut, sehingga mungkin terjadi penularan pada pasien lain. Metode yang dilakukan selanjutnya adalah menapis dan menganalisa, yaitu menemukan prioritas dari isu yang muncul tadi dengan menggunakan metode APKL dan metode USG. Kepanjangan dari APKL adalah aktual, problematik, kehalayakan, layak, dan metode USG kepanjangan dari urgensi, seriousness, dan growth. Metode APKL. Metode APKL digunakan untuk menentukan prioritas mana isu yang akan kita angkat. Dari aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pencerahannya. Kehalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Dan layak, yaitu isu yang masuk akal atau logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu prioritas. Pada metode APKL ini diberikan skor dari 1 sampai 5, kemudian nanti dijumlahkan, dan 3 teratas akan kita uji lagi dengan metode USG, sehingga menemukan isu mana yang akan kita angkat dan kita selesaikan pertama. Penggunaan metode APKL. Dari ke-6 isu tadi, kita scoring. Yang paling tinggi adalah belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur Kintab. Mengapa hal tersebut menjadi prioritas utama? Karena dari sisi kehalayakannya yang paling tinggi, di mana itu akan mempengaruhi semua pasien. Sedangkan pada isu pertama itu hanya muncul pada pasien-pasien dengan observasi. Isu kedua pada pasien-pasien dengan penanda tambahan, entah resiko jatuh, alergi, obat atau DNR. Yang ketiga itu hanya untuk pasien geriatri. Yang kelima, isu kelima itu hanya untuk infeksi yang mungkin terjadi di rumah sakit. Dan yang keenam itu sudah tertangani ataupun dihambat dengan adanya penggunaan masker pada pasien lain. Sehingga yang lebih menyangkut hajat hidup orang banyak adalah isu nomor 4, yaitu belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur. Sedangkan peringkat 2
isu nomor 1 dan peringkat 3 isu nomor 3. Kemudian kita uji kembali dengan penggunaan metode USG. Setelah kita melakukan metode APKL tadi, kita mendapatkan 3 isu teratas. Kita akan uji kembali 3 isu teratas itu sehingga menemukan mana yang benar-benar menjadi prioritas menurut urgensinya, seriousness-nya, dan growth-nya. Ternyata didapatkan bahwa yang paling tinggi adalah isu belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur yang memiliki poin urgensi 5, di mana isu ini memang mendesak harus segera diselesaikan karena waktu yang sangat mendesak, dikarenakan setiap hari akan datang pasien baru dan kealpaan manusia tidak mengenal waktu, mungkin sedang lelah sehingga tidak fokus, tidak sempat menguploadkan keadaan pasien pada dokter jaga selanjutnya. Sedangkan pada 2 isu lainnya, karena hanya muncul pada kelompok tertentu sehingga tidak terdesak oleh waktu. Kemudian dari seriousness-nya, ini cukup serius bila terjadi kesalahan. Karena bila terjadi penundaan pemecahan masalah dan muncul benar-benar masalahnya, maka akan sangat mengganggu pelayanan. Bedanya dengan kewaspadaan tenaga kesehatan terhadap kegawatan adalah pada kewaspadaan terhadap kegawat daruratan itu hanya muncul pada pasien yang perlu observasi. Walaupun memang bisa sama-sama gawat, bisa sama-sama serius bila hal itu muncul. Sedangkan pada gelang penanda tambahan, tidak semua pasien yang masuk itu memiliki resiko jatuh, alergi, obat, ataupun melakukan penolakan tindakan resusitasi. Maka dari itu, isu yang penggunaan gelang penanda itu diberi poin 3 saja. Sedangkan pada growth atau tingkat pertumbuhan masalah memang yang paling tinggi adalah belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur. Karena sekali saja terjadi kesalahan, itu akan menurunkan komitmen mutu dari rumah sakit. Yang kedua, dokter yang terkait bisa terkena masalah malpraktek. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat yang turun. Sedangkan pada isu yang lain itu hanya pada kelompok-kelompok pasien tertentu, sehingga tidak semua pasien. Maka dari itu, isu yang akan kita angkat dan kita lakukan pemecahan masalah adalah isu belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur. Yang kita lakukan selanjutnya adalah analisis penyebab isu, yaitu memetakan penyebab isu sampai ke akar permasalahan dengan metode Fishbone. Kita meminjam metode Fishbone yang terkait dengan jasa, yaitu sistem, surrounding, safety, skill, dan supplier. Dari belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur Kintab, kita sarikan penyebab-penyebabnya. Yang pertama dari safety-nya. Dokter-dokter umum belum ada pemahaman terkait resiko bila terjadi kealfaan dalam handover tidak tertulis atau verbal. Karena belum terjadi kejadian tersebut. Tapi bila sudah terjadi itu akan menjadi pelajaran yang sangat besar. Tapi kita buat bagaimana caranya itu tidak terjadi. Kemudian dari sistem atau aturan. Belum tersedia SOP handover antar
dokter jaga IGD. Karena belum ada SOP sehingga belum ada pegangan apa yang harus dilakukan oleh dokter jaga IGD ketika terjadi handover pasien. Yang ketiga, dari skill, karena belum ada SOP tadi dan belum ada sosialisasi maupun musyawarah di antara dokter IGD terkait handover pasien. Selama ini dilakukan handover, tapi belum ada parameter apa yang harus dilakukan saat handover pasien. Sehingga handovernya tergantung dokternya masing-masing. Ada yang mungkin bertanya langsung, mungkin bertanya lewat chat dulu, atau bertanya lewat telepon dulu. Mungkin ada yang langsung bedside di samping pasien, tapi belum ada bakunya di rumah sakit bagaimana handover di antara dokter. Kemudian surrounding atau lingkungan. Jadi RSUD Kiai Haji Mansur Kintab ini masih baru, sehingga masih perlu banyak penyempurnaan di berbagai lini. Surrounding atau lingkungan ini sebuah faktor yang memang tidak bisa dirubah, ya emang masih baru, tapi kita akan berusaha melakukan penyempurnaan apa yang kurang di rumah sakit. Dan yang kelima, supplier atau pemasok. Selama ini belum ada alat yang tersedia untuk melakukan handover pasien tertulis. Karena belum ada alatnya yang masuk dalam SOP, sehingga tergantung masing-masing selera dokter bagaimana menghandover pasien di IGD tersebut. Kemudian pemecahan isu, kita menemukan pemecahan isu. Ada isu yaitu belum optimalnya handover pasien antar dokter umum jaga IGD di RSUD Kiai Haji Mansur Kintab. Penyebabnya yang pertama tadi adalah belum adanya pemahaman terkait resiko bila terjadi kealfaan dalam handover tidak tertulis atau verbal. Penyelesaiannya dengan melakukan pertemuan dokter IGD. Tahapannya yaitu membuat rancangan pertemuan, baik itu undangan, siapa saja yang diundang, kemudian membuat rancangan pembahasan, apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut, dan yang terakhir melakukan pertemuan sehingga mendapat kesimpulan dari pertemuan tersebut. Kemudian belum tersedianya SOP handover antar dokter jaga IGD. Yang dilakukan adalah pembuatan SOP handover pasien antar dokter IGD. Yang dilakukan tahapannya yaitu pertama koordinasi dengan kepala instalasi IGD, kepala instalasi gawat darurat, kemudian koordinasi dengan ketua komite medik sebagai atasan dokter IGD dalam penyelenggaraan pelayanan klinis, kemudian pembuatan SOP dari sari koordinasi tersebut, kemudian pengesahan SOP oleh direktur. Kemudian yang ketiga, belum ada sosialisasi dan musyawarah di antara dokter IGD terkait handover pasien. Sama dengan penyebab pertama, kita melakukan musyawarah dan sosialisasi dengan membuat rancangan, baik rancangan musyawarah maupun rancangan sosialisasi, kemudian melakukan musyawarah dan sosialisasi. Terkait dengan usia RSUD Kiai Haji Mansur yang masih baru, karena sebuah konstanta yang tidak bisa dirubah, kita akan melengkapi kekurangan sesegera mungkin dengan melakukan diskusi secara rutin, kemudian merumuskan masalah yang mungkin terjadi di akan datang ataupun yang sudah terjadi di masa sekarang, kemudian membuat timeline pemecahan masalah jangka panjang sehingga tidak harus diselesaikan sekarang, tapi bisa bertahap, apa dulu yang dilakukan. Kemudian belum ada alat tersedia untuk melakukan handover pasien tertulis. Kita membuat alat tertulis handover pasien antar dokter IGD, entah dengan buku, entah dengan digital. Kemudian kita koordinasi dulu isi buku, baik buku fisik atau buku digital tersebut apa saja dengan dokter IGD. Kemudian merancang isi bukunya dan kemudian merealisasikan buku handover tersebut, sehingga ada hal baku yang di-offerkan pada dokter jaga selanjutnya. Terima kasih, itulah pembahasan saya terkait analisis isu sesuai tupoksi di tempat kerja. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan penyelesaian masalah di rumah sakit tempat saya bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.